Tahukah kamu bagaimana perkembangan media sosial di Indonesia? Nah, berikut penjelasannya. Pada awal tahun 2000-an, akses internet mulai menyebar di Indonesia. Walaupun pada saat itu jangkauannya pada kalangan yang masih terbatas. Friendster merupakan media sosial pertama dan media sosial tertua yang populer di Indonesia. Friendster ini diluncurkan oleh Jonathan Abrams pada tahun 2002. Pada saat itu, platform ini sangat digemari oleh para pengguna muda di Indonesia. Pada awal tahun 2004-2010, menunjukkan adanya perubahan dari Friendster ke platform lain, seperti Facebook yang diluncurkan pada tahun 2004, mulai populer di Indonesia sekitar tahun 2008. Hal ini dikarenakan karena Facebook memiliki fitur yang sudah lebih lengkap dan jaringan pengguna yang lebih luas. Facebook pun mulai menggantikan Friendster dan Twitter pada tahun 2006 yang menjadi populer di kalangan anak muda. Selanjutnya, pada tahun 2010, era dominasi smartphone dan aplikasi mobile sudah mulai meluas, sehingga memunculkan beberapa platform berupa Instagram pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan karena Instagram memiliki fitur yang dapat berbagi foto dan video. Selanjutnya, aplikasi Line dan BBM pada tahun 2013 juga pernah menjadi aplikasi yang digemari, sebelum diambil alih oleh aplikasi WhatsApp pada tahun 2009. Kemudian, mulailah berkembang konten video dan influencer dari tahun 2015 hingga saat ini, yang menggunakan aplikasi YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan perkembangan internet yang semakin meluas dan membuat konten video menjadi semakin populer. Secara keseluruhan, perkembangan media sosial di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi dalam membentuk interaksi sosial dan budaya. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi media sosial juga menjadi platform yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan modern di Indonesia. Nah, ini merupakan keresahan yang kami angkat sebagai salah satu problematika yang ada di media sosial saat ini, yang dimana informasi dan konten di media sosial sangat banyak dan beragam. Bisa dikatakan, kita saat ini berada di fase kelebihan informasi, yang dimana hal ini dikarenakan media sosial sangat mudah diakses dan dinikmati tanpa adanya batasan usia yang menjadi penghambat dalam menikmati konten-konten tersebut. Biasa kalian lihat oleh yang dilakukan orang di belakang saya, yang dimana dia telah mengakses konten pornografi di aplikasi X dengan gampang. Aplikasi X memiliki banyak sekali akun yang menyediakan konten-konten pornografi. Terkait konten pornografi, akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat karena keputusan dari Elon Musk sebagai pendiri X atau Twitter karena memperbolehkan konten-konten pornografi ada di platform X. Kominfo Indonesia yang bertanggung jawab di bidang ini sempat membuka suara dengan mengancam akan memblokir aplikasi X jika konten pornografi diizinkan. Sebenarnya, konten-konten berbau pornografi yang ada di X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter sudah banyak dan sudah ada dari lama, dari sejak dulu. Sebelum Elon Musk meresmikan dan memperbolehkan adanya konten-konten tersebut di aplikasi X. Namun, mengapa pemerintah Indonesia baru sekarang mencoba menanggulangi masalah ini? Kebebasan dalam mengakses konten-konten berbau pornografi ini cukup mengancam karena konten-konten ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Mengapa hal ini mengancam? Terkhusus untuk anak-anak dan remaja. Karena anak-anak dan remaja belum mampu atau belum memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah apa yang mereka konsumsi.
mereka belum mengerti dampak dan resiko ketika mereka mengkonsumsi apa yang seharusnya tidak mereka konsumsi atau yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Oke, sekarang terkait dampak dari bebasnya akses konten pornografi yang ada di aplikasi X ini. Yang pertama adalah kecanduan. Pornografi merupakan suatu hal yang bersifat adiktif. Jadi ketika seseorang sudah mengkonsumsi konten-konten berbau pornografi, seseorang itu akan cenderung untuk mencoba berusaha mengkonsumsi kembali konten-konten tersebut. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual. Ketika mengkonsumsi konten berbau pornografi, seseorang akan menormalisasikan suatu sikap, yaitu pelecehan seksual kepada seseorang, di mana pelecehan seksual ini merupakan suatu hal yang tentunya tidak baik dan berdampak buruk. Kemudian yang ketiga adalah menonton konten berbau pornografi ini mempengaruhi perilaku seseorang. Seseorang akan cenderung mencontoh apa yang mereka tonton, apa yang mereka konsumsi. Maka muncullah seks pranikah, kemudian perilaku seksual yang tidak sehat. Selain itu, konten-konten berbau pornografi akan mengganggu kesehatan mental kalian yang menonton. Nah, adegan sebelumnya adalah konten menyimpang yang masih tersebar luas di platform Instagram. Terkait konten menyimpang di media sosial Instagram, yang kami maksud adalah konten menyimpang adalah konten-konten yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan Indonesia. Contoh, kontennya seperti konten LGBT. Hal ini tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia dan mungkin saja menjadi batu yang akan membuat Indonesia tersandung dan terjatuh ke hal yang mengkhawatirkan kelak. LGBT adalah isu yang cukup kuat dibicarakan akhir-akhir ini. Sedikit informasi bahwa LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT ini mewakili mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Kami menyadari bahwa kaum LGBT tetaplah manusia. Tidak seharusnya mereka didiskriminasi atau disingkirkan dari dunia sosial. Namun, menurut kami tidak seharusnya mengekspos dan mengembangkan perilakunya kepada masyarakat umum. Karena LGBT di Indonesia bukanlah hal yang umum dan sangat tabu. Dan ini diperkuat juga dari kacamata agama, bahwa agama resmi yang ada di Indonesia tidak ada yang mengikrarkan LGBT. Namun, sayangnya konten berbau LGBT ini masih banyak sekali tersebar di media sosial, baik itu konten yang berasal dari luar negeri maupun konten yang berasal dari Indonesia sendiri. Seperti yang sudah dibahas di kasus pertama, bahwa akses menikmati konten di media sosial sangatlah bebas untuk berbagai kalangan. Kami mengerti bahwa pengguna harus bijak memilih dan memilah konten untuk dikonsumsi. Tetapi, jika konten tersebut masih berkeliaran di media sosial dan ada kemungkinan dikonsumsi oleh pihak yang belum mampu memilahnya dengan bijak, seseorang yang tidak bijak akan cenderung untuk mencontoh atau mengikuti apa yang dikonsumsinya, seperti kalangan anak-anak atau remaja yang masih sangat butuh perhatian dan pengawasan akan penggunaan teknologi dan akses media sosialnya. Dampak dari mengonsumsi konten yang mengandung unsur LGBT ini adalah perubahan orientasi seksual seseorang. Secara sadar atau tidak sadar, penonton pada awalnya akan menerima dan bersikap biasa saja, tetapi lama-lama akan tertarik dan terus-terusan mengkonsumsi konten tersebut. Jika hal itu terus-terusan terjadi, maka salah satu akibatnya yaitu berubahnya orientasi seksual. Sekarang terkait regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi merupakan sebuah aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat atau disusun untuk mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga keseimbangan hubungan media massa baik dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa maupun media massa secara global. Saat ini media sosial sudah berkembang cukup pesat. Bisa dilihat dari bebas aksesnya menonton atau mengkonsumsi konten-konten yang berbau pornografi ataupun LGBT. Maka dari regulasi memiliki peran yang cukup penting, yang sangat penting
untuk mengatur penyebaran konten sekaligus mengatur pengguna dalam menggunakan media sosial. Regulasi juga memegang peran yang cukup penting untuk menjaga keamanan pengguna agar pengguna media sosial menjadi lebih nyaman saat menggunakan media sosial. Perubahan dan perkembangan media pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Pada era digital saat ini, kita dapat dengan mudah melihat dan mendapatkan informasi serta konten-konten lainnya hanya dengan menggunakan gadget saja. Akan tetapi, kemudahan dalam mengakses media sering sekali disalahgunakan, seperti yang sudah terjadi pada 2 kasus sebelumnya. Fenomena-fenomena tersebut sangat berpengaruh buruk pada masa depan media massa di Indonesia. Media massa diyakini memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Selain itu, media massa juga dapat membentuk opini masyarakat terhadap suatu peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat mudah terpengaruh dan percaya terhadap informasi dan konten-konten yang mereka dapatkan dari media, khususnya media sosial. Jadi, apabila media massa tidak dapat memberikan batasan dan aturan yang tegas terhadap masalah-masalah seperti kedua fenomena yang sudah terjadi sebelumnya, maka hal-hal yang sama akan terus terjadi. Dan pada akhirnya, citra media massa akan rusak di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh yang buruk pada masyarakat. Kritik terkait regulasi di media sosial seringkali berfokus pada keseimbangan antara perlindungan pengguna dan kebebasan berekspresi. Beberapa pihak menilai bahwa regulasi yang ketat dapat mencegah akses konten yang tidak pantas dan berbahaya. Tetapi di satu sisi, regulasi yang terlalu ketat juga dapat melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana platform media sosial dalam menerapkan regulasi ini. Seperti tindakan yang dilakukan oleh media sosial dalam memantau, meninjau, dan mengelola konten yang diposting oleh pengguna, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam menghapus atau menyensor konten tersebut. Kami mengharapkan adanya regulasi yang efektif untuk mengontrol penyebaran konten, terkhusus konten pornografi dan LGBT. Dengan itu, melakukan mekanisme penghapusan dan pelaporan konten yang sangat cepat sangat diperlukan pada saat ini. Regulasi juga harus lebih bertanggung jawab dalam mendorong platform untuk mengatasi penyebaran konten agar konten-konten berbau LGBT dan pornografi dapat segera diatasi. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten seksual yang bebas akses. Regulasi yang perlu diperketat dan diimplementasikan dengan lebih efektif. Langkah-langkah konkret yang diperlukan seperti pemblokiran, edukasi yang merata, peningkatan teknologi, dan juga penegakan hukum yang lebih tegas. Diharapkan konten seksual bebas akses dapat lebih dikendalikan, dan masyarakat, remaja, anak-anak dapat terlindungi dengan lebih baik. Tersedianya dan banyaknya penikmat konten berbau pornografi atau LGBT menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dalam mengatur penyebaran konten atau penyaringan konten. Akuntabilitas pemerintah belum terlihat jelas dalam menangani kasus kali ini. Luasnya ruang digital memang menjadi tantangan untuk memantau konten-konten yang ada. Tetapi pemerintah masih belum dapat berkoordinasi dengan cukup untuk menangani kasus kali ini. Pemerintah hanya berfokus untuk menindaklanjuti kasus yang sudah ada, namun tidak terfokus untuk mencegah penyebaran konten-konten tersebut.